lagi dengan saya, Tibe dan Contoh Suryanto di Youth Carmel Podcast. Nah, tempat obrolan iman Kristen dan kehidupan Kristen nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Alkitab nih. Oke, langsung saja ya. Contoh, saya pernah dengar nih, orang berkata begini, untuk apa sih kita masih percaya Alkitab? Itu kan udah kuno gitu, udah dari zaman super duper old gitu kan. Nah, udah nggak cocok lagi dengan keadaan sekarang, nggak relevan gitu. Kira-kira menurut Contoh gimana ya? Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya ini ya. Saya pikir betul. Orang itu ada benarnya sebenarnya. Kalau misalnya mengatakan kita itu produk masa lalu, ya saya pikir betul ya. Tapi apakah tidak relevan? Saya rasa sih sebenarnya tidak. Kenapa? Kalian pernah dengar istilah old but gold? Oke, Old pernah sih. but gold. Itu biasanya untuk di mobil-mobil klasik gitu. Biasa Iya. sih seperti itu. Betul kan? Nah, old but gold. Nah, baru-baru ini saya melihat ada video kan, ada seorang kakek-kakek kan. Wah, dia udah pakai tongkat, tapi kalau dia berdansa, wah itu kayak kayak orang muda lah ya, dia masih bisa apa muter-muter gitu. Jadi old but gold. Nah, kalau misalnya kita melihat pada catatan sejarah ya misalnya ya, kita melihat itu ada, kalau pernah baca tuh ada seorang tokoh di Tiongkok masa kuno ya katakanlah seorang pakar strategi perang yang namanya tuh Sun Tzu ya, kalau saya nggak salah ngomongnya, Sun Tzu. Nah, beliau tuh mengarang buku The Art of War ya, seni berperang. Oke. Nah, itu bayangkan Sun Tzu hidupnya itu pasti jauh ya sebelum Masehi kan, itu ribuan tahun. Nah, ternyata di tahun 2000-an orang-orang itu kemudian karena punya catatannya dia ya di Art of War itu, orang-orang itu kemudian melihat ini bisa dipraktekkan di masa sekarang. Maka muncul banyak sekali buku-buku yang kemudian membahas tentang strategi perangnya, dan bahkan ada yang kemudian mengaplikasikannya di dalam bisnis. Jadi mereka melihat strategi perangnya Sun Tzu itu bisa diaplikasikan ke strategi bisnis. Nah, orang-orang ini kan tahu, ini kan produk masa lalu kan, produk yang ribuan tahun lalu. Tapi kenapa mereka masih menggunakannya? Ya karena bukan masanya, bukan waktunya yang menjadi masalah, tapi konten ya, isinya itu atau pesannya itu loh yang relevan. Nah, saya berpikir sih Alkitab juga sama sih ya. Jadi bukan soal waktunya, tapi soal konten ya, isinya. Itu yang tetap relevan. Nah, mungkin sampai di sini kan kita bertanya ya, apa sih sebenarnya isi Alkitab itu ya? Dan saya merasa sih ada 3 hal sih yang Alkitab nyatakan. Pertama, Alkitab itu memberikan kepada kita itu wawasan dunia yang sangat baik ya. Nah, wawasan dunia itu apa ya? Itu kayak emang kayak makanan baru bukan ya? Jadi wawasan dunia itu adalah ketika kita manusia, kita melihat pada alam sekitar kita, manusia itu kan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Dan biasanya 3 pertanyaan yang paling utama yang ditanyakan oleh manusia sepanjang sejarah adalah, yang pertama itu adalah siapakah saya? Ya. Dan yang kedua adalah kenapa? Kayaknya dunia ini ada yang salah deh. Kenapa ada orang yang begitu jahat? Kenapa ada kayaknya begitu kacau gitu ya? Dan ketiga, apakah dunia ini akan seperti ini terus atau dunia ini akan ada perbaikan, akan ada pemulihan? Dan kita memberikan jawaban yang sangat baik terhadap 3 pertanyaan ini. Ya, berkaitan dengan pertanyaan siapakah aku ya, siapakah saya. Nah, kalau dulu ya di masa kuno itu di timur dekat kuno di Mesopotamia itu ada ditemukan tulisan yang disebut dengan atau yang dikenal dengan nama Enuma Elish. Ya. Nah, bahkan orang zaman dulu saja sudah mempertanyakan tentang siapakah saya. Nah, Enuma Elish setidaknya itu memberikan gambaran mengenai diri manusia ya, identitas diri manusia. Dan catatannya adalah mereka menganggap bahwa manusia itu sebetulnya itu diciptakan itu dari dewa yang jahat dan dicampur dengan speed ya, itu kayak ludahnya dewa gitu. Jadi dicampur ke sana, bayangkan ya, dibuat dari manusia dan dewa yang jahat dicampur ludah dan jadilah Tibe dan saya. Anda bisa bayangkan sebetulnya ini betapa rendah kan, betul nggak sih? Kalau begitu saya hanya, bahkan kalau begitu saya dari awalnya sudah jahat dong, karena saya ada unsur dewa yang jahat dalam diri saya tuh, saya dari ludah, bayangkan ya, dari ludah. Nah, saya bandingkan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Kamu itu gambar dan rupa Allah. Singkatnya, kamu itu cerminannya Allah. Jadi kalau kita bercermin sebetulnya, lihat diri sendiri sebetulnya, kita lihat ya,
Allah itu. Jadi gambaran Allah itu dalam diri kita. Jadi ini sangat sangat tinggi kan pandangan Alkitab terhadap manusia gitu. Jadi kita ini adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Ya, dengan kata lain kita adalah gambar Allah itu sendiri, cerminan Allah itu sendiri. Jadi jawaban yang sangat sangat kuat sebetulnya. Apalagi misalnya kalau hari ini kita di dalam kehidupan kita remaja, misalnya pemuda, kita mencari di jati diri saya ya, kadang saya mulai jerawatan, teman-teman saya kok enggak ya, merasa rendah diri. Bayangkan kita menjawab, itu bukan masalah jerawat kamu, yang penting adalah kamu tahu kamu adalah ciptaan Allah dan kamu adalah refleksinya Allah. Dan itu pandangannya sangat tinggi kan terhadap manusia. Ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang salah dengan dunia ini. Nah, kita mengajarkan apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dosa lah kemudian kenapa manusia kemudian bisa begitu jahat, karena dosa kemudian menguasai diri manusia sehingga manusia itu dikuasai oleh dosa. Dan dosa ini ada solusinya, yaitu apa? Di dalam Kristus Yesus. Kita mengajarkan ketika kita dalam dosa, betul itu kemudian merusak kita dan juga itu membuat kita itu menjadi terdakwa karena ketika di hadapan Tuhan. Kita kan mengalami murka Allah. Tapi dalam Kristus Yesus kita mengalami pengampunan dosa. Dan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tuh menerima Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus kemudian akan mengubah kita karena ada Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk bisa apa? Melawan dosa itu. Jadi Anda lihat, jadi ada sesuatu pemulihan dalam diri kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ada perubahan dari dalam, ya, inside out itu. Karena ketika percaya pada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang mengubah kita sehingga kemudian kita bisa melawan dosa itu. Dan kabar baiknya adalah kita mengajarkan bahwa pada akhirnya akan ada pemulihan dari segala sesuatu. Ya, di dalam kitab terakhir dari Alkitab, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab memberikan jawaban yang sangat baik terhadap 3 pertanyaan besar manusia. Dan menurut saya, itu akan membuat kita terus relevan. Karena manusia akan terus menanyakan 3 pertanyaan besar ini. Nah, yang kedua adalah, kalau kita baca dalam Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, harus kita akui sebagai manusia, kadang kita pengen tahu sesuatu, kan kita nggak bisa tahu kalau tidak diberitahu. Ya, seperti tadi ya, makanya kenapa kita tahu kita adalah ciptaan Allah, karena Alkitab memberitahu kita, ya Alkitab mengajar kita. Nah, di dalam hidup kita pasti kita pengen belajar sesuatu, kita pengen tahu sesuatu, dan Alkitab mengajar kita. Gitu. Dan dalam hidup tentu saja kita bisa salah kan. Misalnya kita sudah berjalan selama ini, kalau kita mau evaluasi diri, seperti apakah hidup saya sekarang, maka kalau kita kembali kepada Alkitab, kita bisa mengetahui, oh iya ya, misalnya Tuhan mau saya tuh jadi garam dan terang dunia. Tapi sekarang kok rasanya bukan garam dan terang dunia, saya malah menjadi cukanya dunia ya. Gara-gara kemudian saya membuat segala sesuatu itu jadi asam dan kemudian membuat orang memalingkan wajahnya dari saya. Nah, jadi kita melihat relevan kan, betul nggak sih? Jadi ketika kita baca Alkitab, kita tahu, oh iya, kita sudah melenceng, kita sudah jauh, kita akan Alkitab, thank you Tuhan ya, sekarang saya mau berbalik. Nah, relevan kan dengan kehidupan kita kan, karena kita tidak bisa kita tidak bisa tidak melakukan kesalahan kan, kita pasti bisa salah dan kemudian kita bisa diarahkan kembali. Jadi Alkitab itu tetap relevan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, menurut saya kenapa Alkitab itu relevan bagi kita adalah sebenarnya karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Terima kasih contoh untuk jawabannya. Nah, podcast kita sudah selesai nih. Tapi saya tertarik nih contoh dengan yang contoh katakan tadi, bahwa Alkitab adalah firman. Nah, mengapa ya contoh? Bukankah Alkitab itu tulisan tangan manusia gitu? Iya, betul. Mungkin saya akan jawab yang tulisan tangan manusia dulu ya itu ya.
Nah, pertanyaan, Oke. bukankah Alkitab itu tulisan tangan manusia? Menurut saya itu ada asumsi di belakangnya, ya. Asumsinya itu adalah manusia itu kan lemah, bisa salah. Jadi yang dia tuliskan itu patut diragukan, gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya kalau kita mau memakai standar ini ya, menurut saya kalau begitu semua tulisan buku manusia itu ya nggak usah kita percaya. Bahkan kita nggak usah kuliah. Oh. Kenapa? Karena begini, misalnya tidak, saya nggak tahu kan, kamu psikologi kan punya buku pegangan nggak, betul nggak ya? Masih pegang Iya, benar bukunya betul. Sigmund Freud nggak? Psikoanalitis ya kalau nggak salah ya. Masih contoh masih. Masih kan? Iya. Nah, dan itu psikologi loh, biologi misalnya kedokteran kan misalnya punya, ya saya nggak tahu ya tokoh-tokoh misalnya dokter tertentu yang kemudian dipakai menjadi textbook ya, buku pegangan mata kuliah tertentu. Nah, kenapa masih memakai tulisan mereka? Kan mereka manusia juga, ya kan? Nah, jadi tentu saja kita sampai pada kesimpulan bahwa betul manusia itu bisa salah, tapi tidak semua yang manusia tulis itu pasti salah, gitu. Karena kalau asumsi kita seperti itu, maka semua tulisan manusia itu tidak bisa kita percaya, termasuk tulisan-tulisan ilmu pengetahuan, textbook tertentu, buku pegangan yang dipakai oleh perguruan tinggi misalnya. Jadi kita nggak bisa memakai standar itu. Dan menurut saya ketika mengatakan Alkitab itu tulisan manusia dan kemudian memakai standar itu untuk meragukan Alkitab, menurut saya itu ya itu tidak kuat ya untuk meragukan Alkitab itu. Oke. Nah, itu sih ya jawaban saya ya terhadap Alkitab kan tulisan manusia ya. Saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meragukan Alkitab. Nah, sekarang mengapa Alkitab disebut firman Tuhan? Ya, secara fideis ya, maksudnya secara kalau kita mau jujur sebetulnya hari ini kita jadi orang Kristen, kenapa kita percaya kepada Alkitab? Sebetulnya jawaban pertama itu adalah itu karena peran Roh Kudus yang meyakinkan kita di saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Oke, itu ada peran Roh Kudus yang meyakinkan kita. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menunjukkan kenapa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi clear ya. Kenapa kita percaya Alkitab itu firman Tuhan? Karena sebenarnya ada Roh Kudus yang meyakinkan kita. Ya, kalau kita baca 1 Korintus kan tidak ada orang yang akan mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan peran Roh Kudus. Nah, menurut saya sama sih. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan Alkitab itu, kenapa kita percaya Alkitab itu firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena memang ada buktinya. Ada bukti yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah Alkitab itu punya kesaksian internal terhadap dirinya sendiri. Contoh tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ada kesaksian internal ya di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca kitab nabi-nabi misalnya, Yunus itu ada perkataan Tuhan berfirman kepada Yunus, ya Tuhan berfirman kepada Amos. Jadi sebenarnya Alkitab sendiri menyaksikan bahwa ini adalah perkataan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah saya melihat Alkitab itu berisi nubuat. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke 2 Petrus 1 ayat 21, di sana dikatakan adalah sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, Alkitab itu berisi banyak sekali nubuat, dan nubuat yang paling utama itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus, ya. Nubuat tentang Yesus. Dalam perjalanan ke Emmaus, kalau kita baca catatan Lukas, Yesus itu menjelaskan kepada murid-muridnya, ya, murid-murid, kalau kita ingat kisah Lukas, 2 murid itu mereka Yesus sudah mati dan mereka merasa begitu gundah gulana, mereka merasa sudah selesai, pengharapan mereka sudah hancur. Dan ketika Yesus menemui mereka, Yesus kemudian berkata kepada mereka bahwa semua yang tertulis tentang Yesus itu sudah ada di PL, di nabi-nabi, di kitab Mazmur itu sudah menunjuk kepada Yesus. Jadi nubuat tentang Yesus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru itu
mengafirmasi ya, mengatakan ya inilah nubuat yang sudah dinubuatkan itu, dan Yesuslah memang nubuat yang sekarang sudah menjadi kenyataan. Itulah sebabnya kalau misalnya kita baca di Kisah Rasul 18 ayat 28, ada seorang yang bernama Apolos, di sana dicatat adalah sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, dan bukan hanya Apolos yang percaya. Murid-murid Yesus yang lain juga percaya bahwa Yesuslah adalah nubuat yang digenapi. Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama dan sekarang sudah digenapi. Dan kita juga punya alasan yang kuat percaya bahwa mereka itu memang mengatakan yang benar. Kenapa? Karena gara-gara mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, nyawa mereka tuh jadi terancam. Ya, Paulus karena dia mau mengabarkan Yesus adalah Mesias itu, dia kalau kita baca Kisah Para Rasul, Paulus itu sama orang Yahudi ya itu mau dikejar, mau dibunuh. Jadi kalau misalnya mereka tidak yakin bahwa Yesus itu adalah nubuatan yang sudah menjadi kenyataan, yang sudah digenapi, untuk apa? Kenapa mereka tuh mau menyerahkan nyawa mereka untuk sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah? Nah, jadi saya melihat ini ada bukti yang sangat kuat ya, kenapa kita disebut dengan firman Tuhan. Kenapa kita disebut dengan firman Tuhan? Kenapa? Karena ada nubuat yang digenapi. Dan nubuat ini sudah ditulis KOPL, waktunya berbeda, orangnya berbeda, tapi semuanya itu bisa mengacu pada satu garis benang merah dan sampai kepada Yesus. Dan Perjanjian Baru itu mengatakan, ya inilah nubuat yang sudah digenapi itu di dalam diri Yesus Kristus. Nah itulah kenapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu sih. Lalu tadi contoh bilang nih, Alkitab itu relevan bagi kita karena adalah firman Tuhan gitu kan. Nah, relevansinya di mana ya contoh? Oh ya, jadi kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, berarti kita punya sumber otoritas yang tertinggi, betul nggak? Yang bisa kita pegang, yang akan menjadi sumber yang akan terus menjadi mengoreksi diri kita, betul nggak? Kita punya standar kebenaran yang bisa kita percaya, karena apa yang Tuhan katakan adalah benar. Maka kita punya dasar untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan, dan ini lebih penting daripada perkataan orang lain, ya. Itu. Nah, kita punya standar kebenaran untuk apa yang kita percaya. Dan yang kedua adalah kalau kita adalah firman Tuhan, berarti apa? Tuhan itu mau berkomunikasi kan dengan kita kan. Berarti kita akan bisa tahu Tuhan itu seperti apa, sifatnya, apa yang dia inginkan dari kita, dan kita punya semuanya itu. Gitu loh. Dan menurut saya ini sangat wow sih ya, kita bisa mengenal Allah, kita tahu tentang Dia, dan kemudian kita juga bisa mengenal diri kita, karena ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu, oh ya, adalah ciptaannya yang berharga, dan kita tahu, kita ini bukan ada dengan sendirinya di dunia ini ya, bukan tanpa tujuan, kita punya tujuan, kita diciptakan kan untuk sebuah tujuan, sebuah barang diciptakan kan untuk sebuah tujuan, dan ya kita tahu, kita punya tujuan, dan kita tahu, sayang kita punya standar kebenaran yang bisa kita pegang di dalam hidup kita, bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan saya rasa apa yang perlu kita lakukan adalah marilah kita sering-sering membaca firman Tuhan. Ambil waktu pribadi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan di sanalah kita bisa berelasi dengan Tuhan, dan kemudian kita juga bisa dari relasi itu Tuhan akan kemudian menyatakan kepada kita apakah kita ada kesalahan, atau mungkin Dia ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Di sana kita bisa menikmati Allah di dalam perenungan kita di dalam firman Tuhan melalui Alkitab. Itu sih itu. Oke, terima kasih contoh untuk diskusi singkat kita tentang Alkitab hari ini gitu ya. So guys, kesimpulannya Alkitab akan tetap relevan gitu kan bagi kehidupan manusia karena ada firman Tuhan gitu. Melalui Alkitab kita memiliki standar kebenaran yang bisa dipercaya dalam hidup kita. Oke, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa dalam podcast yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.